Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan tentang perpajakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Felicia Andiani Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Cahyani. Pengertian pajak. Yang dimaksud dengan pajak adalah suatu pembayaran yang dibayar dan dapat dipaksakan untuk oleh orang atau badan atau harta bendanya kepada yang berwenang dari pemerintah. Biasanya, dengan maksud utama dari penggunaan uang tersebut adalah untuk menutup atau membiayai belanja-belanja pemerintah. Pajak harus mempunyai unsur-unsur tertentu. Unsur-unsur tertentu adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada undang-undang pajak yang mendasari. Yang kedua, ada subjek pajak. Yang ketiga, ada objek pajak. Yang keempat, ada pemungutan pajak. Dan yang kelima, ada kepentingan masyarakat untuk mana hasil pajak akan dipakai. Selain unsur-unsur pajak, maka pajak juga mempunyai karakteristik yuridis sebagai berikut. Yang pertama, pajak dapat dipaksakan. Yang kedua, pajak dapat dipungut satu kali sekaligus atau dipungut secara berulang-ulang. Yang ketiga, pajak dapat berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Yang keempat, pajak tidak memberi imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Yang kelima, pajak masuk ke dalam kas negara. Yang keenam, pajak diatur oleh kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal. Pajak dapat dibagi ke dalam pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud pajak langsung adalah pajak yang ditunjukkan terhadap wajib pajak, yang besar pajaknya bergantung pada keadaan wajib pajak, yang besarnya masih bergantung pada keadaan wajib pajak tersebut. Misalnya, berapa penghasilannya, sudah kawin atau belum, berapa anak yang dimilikinya, dan sebagainya. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang ditunjukkan kepada wajib pajak tetapi secara tidak langsung, karena pajak sebenarnya ditunjukkan terhadap kegiatan atau peristiwa yang menyangkut dengan wajib pajak. Konsekuensinya pajak seperti ini tidak dipengaruhi oleh keadaan wajib pajak, tetapi terpengaruh oleh kegiatan atau peristiwanya. Terhadap wajib pajak langsung, subjek pajaknya adalah tetap dan dikenakan secara periodik. Sementara terhadap pajak tidak langsung, subjek pajaknya tidak tetap dan hanya dikenakan secara insidental sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Bea materai atau bea cukai rokok merupakan contoh pajak tidak langsung. Teori pembenar pungutan pajak. Beberapa teori pembenar dari segi hukum terhadap pungutan pajak. Teori tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, teori asuransi. Yang kedua, teori daya pikul. Yang ketiga, teori keseimbangan. Yang keempat, teori daya beli. Dan yang kelima, teori kewajiban pajak mutlak. Berikut penjelasannya. Yang pertama, teori asuransi. Teori asuransi merupakan teori tertua tentang pembenaran pungutan pajak. Teori ini mengajarkan bahwa pembayaran pajak sama dengan pembayaran premi dalam asuransi. Inti dari teori ini adalah bahwa negara menjamin dan melindungi jiwa raga dan harta dari rakyat. Dan karenanya rakyat harus membayar premi berupa pajak kepada negara.
Yang kedua, teori daya pikul. Teori daya pikul merupakan teori yang mengajarkan bahwa besarnya pajak yang dipungut dari seseorang wajib pajak haruslah sesuai dengan kemampuan pembayaran daya pikul dari wajib pajak. Yang dimaksud dengan daya pikul di sini adalah kekuatan seseorang untuk memikul beban dari apa yang tersisa setelah seluruh penghasilannya dikurang dengan pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer dirinya dan keluarga yang ditanggungnya. Yang ketiga, teori keseimbangan. Teori keseimbangan atau sering disebut juga dengan teori kepentingan mengajarkan bahwa seorang individu mempunyai kepentingan atas pekerjaan negara. Semakin banyak seseorang mengenyam kepentingannya dari negara, semakin besar pula pajak yang harus dibayarnya. Yang keempat, teori daya beli. Teori daya beli mengajarkan bahwa pemungutan pajak akan menyedot daya beli masyarakat, tetapi dapat dibenarkan karena hasil pajak tersebut akan dikembalikan juga kepada masyarakat dalam bentuk yang lain. Dan yang terakhir adalah teori kewajiban pajak mutlak. Teori kewajiban pajak mutlak atau yang sering juga disebut dengan teori pengorbanan ini mengajarkan bahwa negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dari warganya. Sementara rakyat wajib patuh dan melakukan pengorbanan untuk membayar pajak tersebut. Pendekatan pajak dari segi hukum. Pendekatan pajak dari segi hukum meninjau pajak dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan hukum, misalnya antara wajib pajak dengan negara. Yang kedua, hak dan kewajiban pajak dan negara. Yang ketiga, siapa yang berhak memungut pajak. Yang keempat, kewajiban pemungut pajak dan wajib pajak. Yang kelima, timbul dan hapusnya hutang pajak. Yang keenam, sanksi-sanksi hukum dalam pajak. Yang ketujuh, dasar pembenaran pungutan pajak. Yang kedelapan, daluarsa pembayaran pajak. Yang kesembilan, prosedur komplain banding dan hukum acara pajak. Yang kesepuluh, lembaga-lembaga perpajakan. Dan yang terakhir atau yang ke-11 dan sebagainya. Pendekatan pajak dari segi hukum. Pendekatan pajak dari segi hukum meninjau pajak dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan hukum, misalnya antara wajib pajak dengan negara. Yang kedua, hak dan kewajiban pajak dan negara. Yang ketiga, siapa yang berhak memungut pajak. Yang keempat, kewajiban pemungut pajak dan wajib pajak. Yang kelima, timbul dan hapusnya hutang pajak. Yang keenam, sanksi-sanksi hukum dalam pajak. Yang ketujuh, dasar pembenaran pungutan pajak. Yang kedelapan, daluarsa pembayaran pajak. Yang kesembilan, prosedur komplain banding dan hukum acara pajak. Yang kesepuluh, lembaga-lembaga perpajakan. Dan yang terakhir atau yang ke-11 dan sebagainya. Kali ini saya akan membahas mengenai subjek pajak. Apa aja sih subjek pajak itu? Subjek pajak adalah orang, badan, atau kesatuan lainnya yang memenuhi syarat sebagai subjek pajak, yakni yang berkedudukan atau bertempat tinggal di Indonesia. Terhadap pajak langsung, subjek pajaknya adalah tetap dan dikenakan secara periodik. Sementara terhadap
pajak tidak langsung, subjek pajaknya tidak tetap dan hanya dikenakan secara insidental sesuai yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bea materai dan cukai rokok adalah contoh-contoh dari pajak tidak langsung. Seseorang mulai menjadi wajib pajak yaitu pada saat ketika lahir, ketika dia berada di Indonesia walaupun belum menetap di Indonesia, ketika dia menetap di Indonesia, jika wajib pajak merupakan badan usaha, pada saat badan tersebut didirikan di Indonesia. Jika badan tersebut berbentuk PT, pada saat aktenya disahkan oleh menteri yang berwenang. Pada prinsipnya, pajak dibayar ketika mendapat penghasilan atau perbuatan yang diperoleh atau didapatkan di Indonesia. Oleh karena itu, jika seorang tersebut tidak lagi mendapatkan pendapatan atau memperoleh sesuatu di Indonesia, maka status wajib pajak tersebut akan dilepas atau tidak akan menjadi wajib pajak di Indonesia lagi. Pada saat apa sih wajib pajak terlepas dari status tersebut? Seorang wajib pajak berhenti menjadi wajib pajak pada saat meninggal dunia, meninggalkan Indonesia saat selama-lamanya. Jika wajib pajak tersebut adalah badan, saat badan tersebut dilikuidasi. Istilah subjek pajak atau wajib pajak itu sama aja. Dalam hukum pajak, wajib pajak dikenal dalam dua jenis, yaitu yang pertama adalah wajib pajak dalam negeri, yang kedua adalah wajib pajak luar negeri. Apa sih wajib pajak dalam negeri? Yang dimaksud dengan wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan bagaimana jika orang asing yang menetap di Indonesia? Orang asing yang menetap di Indonesia. Orang asing yang menetap di Indonesia dalam waktu tertentu, maka disebut wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri wajib membayarkan pajak atas penghasilan yang didapatnya kepada pemerintah Indonesia, baik itu penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apa sih wajib pajak luar negeri? Yang dimaksud dengan wajib pajak luar negeri adalah atau mempunyai wilayah kekayaan yang berada di Indonesia. Oh iya, di sini juga ada subjek pajak yang dikecualikan. Apa aja sih? Wajib pajak yang dikecualikan tersebut adalah yang pertama adalah organisasi internasional seperti UNICEF, UNDP, IMF, dan Ford Foundation, dan lain-lain. Yang kedua adalah wakil-wakil diplomatik atau wakil konsuler dari negara asing apabila memenuhi syarat. Apa aja sih syarat-syaratnya? Check it out. Syaratnya yaitu wakil-wakil tersebut bukan bangsa Indonesia. Di Indonesia ia tidak melakukan pekerjaan bebas, profesi lain, atau melakukan kegiatan bisnis. Selain subjek pajak atau wajib pajak, tentu di pajak ini pasti ada objeknya yang akan dikenakan oleh pajak tersebut. Apa aja sih objek pajaknya? Yang dimaksud dengan objek pajak adalah bidang-bidang apa saja dari kehidupan ini yang dapat dikenakan pajak. Pajak banyak objeknya. Objek pajak diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama ada objek pajak dalam berbentuk keadaan. Objek pajak berbentuk keadaan yaitu
pajak atas keadaan tertentu dari seseorang. Misalnya, pajak terhadap seseorang yang memiliki kendaraan bermotor, bermobil, atau bahkan rumah sekalipun, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah objek pajak berbentuk perbuatan. Apa aja sih objek pajak berbentuk perbuatan? Misalnya terhadap perbuatan penyerahan barang karena suatu perjanjian, mendirikan rumah atau gedung, mengadakan pertunjukan atau keramaian, memperoleh penghasilan, berpergian ke luar negeri, menerima pembayaran uang, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah objek pajak berbentuk peristiwa. Objek pajak yang berbentuk peristiwa merupakan objek pajak yang dipungut. Objek pajak berbentuk peristiwa merupakan pajak yang dipungut terhadap kejadian yang terjadi di luar kehendak atau dengan kehendak yang tidak terlalu optimis dari wajib pajak. Misalnya, pajak yang timbul karena kematian atau warisan. Pajak atas keuntungan yang diperoleh karena mendadak, seperti mendapat lotre atau hadiah, dan lain sebagainya. Objek pajak ini dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama ada objek pajak penghasilan pribadi. Yang kedua adalah objek pajak penghasilan badan atau badan hukum. Yang ketiga adalah objek pajak kendaraan bermotor. Yang keempat adalah objek pajak sepeda. Yang kelima adalah objek pajak televisi. Yang keenam adalah objek pajak radio. Yang ketujuh adalah objek pajak anjing. Yang ke-8 adalah objek pajak. Yang ke-8 adalah objek pajak balik nama kendaraan bermotor. Yang ke-9 adalah objek pajak pertambahan nilai atau bisa disebut PPN, yang berupa penyerahan barang kena pajak di pabean, penyerahan barang kena pajak kepada pengusaha kena pajak, impor dan ekspor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak, penyerahan barang mewah atau PPNBM, yaitu pajak pertambahan nilai barang mewah, dan yang terakhir adalah pajak jual beli tertentu. Kali ini saya akan membahas tentang hak dan kewajiban wajib pajak. Berikut adalah hak-hak dan kewajiban wajib pajak. Yang pertama adalah hak-hak wajib pajak. Apa aja sih? Hak-hak wajib pajak adalah yang pertama, hak untuk menerima pemberitahuan surat pajak. Yang kedua adalah hak untuk mengajukan penundaan pengajuan SPT. Yang ketiga adalah hak untuk melakukan pembetulan diri atas SPT yang sudah dimasukkan. Yang keempat adalah hak untuk mengajukan permohonan penundaan dan pengangsuran pembayaran pajak sesuai dengan kemampuan. Yang kelima adalah hak untuk memperoleh pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Yang keenam adalah hak untuk memperoleh kepastian atas ketetapan pajak yang terhutang. Yang ketujuh adalah hak untuk mengajukan surat keberatan pajak. Dan yang terakhir adalah hak untuk mengajukan permohonan banding surat keputusan atas surat keberatan pajak. Demikian hak-hak wajib pajak yang bisa kita peroleh. Dan di samping hak-hak wajib pajak, tentu ada kewajiban yang harus kita laksanakan. Apa aja sih kewajiban tersebut? Mari kita bahas. Kewajiban-kewajiban tersebut adalah, yang pertama adalah kewajiban untuk mendaftarkan diri dan meminta nomor pokok wajib pajak
atau yang biasa kita sebut adalah NPWP. Yang kedua adalah mengambil sendiri belangko surat pemberitahuan pajak. Yang ketiga adalah mengisi SPT dengan lengkap. Yang keempat adalah menetapkan dan menghitung sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, atau bisa disebut self-assessment, yang membebankan kewajiban menghitung dan menetapkan besarnya pajak pada wajib pajak itu sendiri. Dan yang kelima atau yang terakhir, memperlihatkan pembukuan dan data lain yang diperlukan oleh petugas pajak. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lembaga-lembaga pajak. Lembaga pajak atau pranata perpajakan. Agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara optimal dan efektif, maka diperlukan pranata atau lembaga perpajakan. Pranata perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pranata perundang-undangan pajak. Yang kedua adalah pranata pengumpulan data. Ketiga adalah pranata pemberitahuan pajak. Yang keempat adalah pranata ketetapan pajak. Yang kelima adalah pranata nomor pokok wajib pajak atau pranata NPWP. Selanjutnya adalah pranata surat pemberitahuan pajak atau surat SPT. Itu adalah pranata keberatan pajak. Yang ke-8 adalah pranata banding. Yang ke-9 adalah peradilan pajak. 10 adalah pranata paksaan atau parate eksekusi. Yang ke-11 adalah pranata pengawasan pajak. Yang ke-12 adalah pranata kebijakan pajak. Yang ke-12 adalah pranata kebijaksanaan pajak. Dan yang ke-13 atau yang terakhir adalah pranata administrasi pajak. Yang dimaksud dengan wajib pajak dalam negeri adalah wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia. Dan bagaimana jika orang asing yang menetap di Indonesia? Orang asing yang menetap di Indonesia. Orang asing yang menetap di Indonesia dalam waktu tertentu, maka disebut wajib pajak dalam negeri. Wajib pajak dalam negeri wajib membayarkan pajak kepada atas penghasilan yang didapatnya kepada pemerintah Indonesia, baik itu penghasilan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Apa sih wajib pajak luar negeri? Yang dimaksud dengan wajib pajak luar negeri adalah atau mempunyai wilayah kekayaan yang berada di Indonesia. Oh iya, di sini juga ada subjek pajak yang dikecualikan. Apa aja sih? Wajib pajak yang dikecualikan tersebut adalah yang pertama adalah organisasi internasional seperti UNICEF, UNDP, IMF, dan Ford Foundation, dan lain-lain. Yang kedua adalah wakil-wakil diplomatik atau wakil konsuler dari negara asing apabila memenuhi syarat. Apa aja sih syarat-syaratnya? Check it out. Syaratnya yaitu wakil-wakil tersebut bukan bangsa Indonesia. Di Indonesia ia tidak melakukan pekerjaan bebas, profesi lain, atau melakukan kegiatan bisnis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai lembaga-lembaga pajak. Lembaga pajak atau pranata perpajakan. Agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara optimal dan efektif, maka diperlukan pranata atau lembaga perpajakan. Pranata perpajakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pranata perundang-undangan pajak. Yang kedua adalah pranata pengumpulan data. Ketiga adalah pranata pemberitahuan pajak.
Yang keempat adalah Pranata Ketetapan Pajak. Yang kelima adalah Pranata Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pranata NPWP. Selanjutnya adalah Pranata Surat Pemberitahuan Pajak atau Surat SPT. Itu adalah Pranata Keberatan Pajak. Yang ke-8 adalah Pranata Banding. Yang ke-9 adalah Peradilan Pajak. 10 adalah Pranata Paksaan atau Parate Eksekusi. Yang ke-11 adalah Pranata Pengawasan Pajak. Yang ke-12 adalah Pranata Kebijakan Pajak. Yang ke-12 adalah Pranata Kebijaksanaan Pajak. Dan yang ke-13 atau yang terakhir adalah Pranata Administrasi Pajak. Demikian penjelasan dari kelompok kami mengenai perpajakan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih telah menonton sampai habis. Dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.